Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa ya bersama Ibu Yanti, narasumber kita hari ini selaku Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya. Nah tadi Bu Yanti boleh dilanjutin nggak flashbacknya atau ceritanya nih kemudian di dunia jurnalis itu seperti apa? Oke. Ya, jadi saya sambung yang tadi bahwa ketika di radio, saya itu tidak melulu berada di belakang mic ya, artinya hanya sebagai penyiar yang membawakan satu program acara, tapi saya juga akhirnya mempelajari bahwa di radio itu ada banyak sekali unsur yang bisa memperkaya hasanah pengetahuan saya terutama pribadi untuk nanti saya pasti akan gunakan di kemudian hari. Saya berpikir kemudian salah satunya adalah tadi belajar di bagaimana menyajikan pemberitaan yang baik dan benar sesuai kaidah jurnalisme. Mungkin disitulah saya mulai belajar mungkin tahap awal yang 5W1H ya. Itu Gimana cara bertanya? Bagaimana bertanya, bagaimana kita memancing narasumber untuk kemudian menggali apa yang jadi satu target kita dari pertemuan itu dan atau berita yang akan kita sajikan, dan itu juga selain saya membekali diri dengan belajar sendiri secara otodidak. Kami juga kan di radio sering sekali mendapat pelatihan-pelatihan, ikut ke sana kemari, ada terus tugas-tugas lapangan ya, sama mungkin dengan teman-teman yang ada di belakang kamera sekarang. Betul. Atau Dias yang ada di depan layar atau di depan kamera, dan saya anggap itu itulah yang kemudian sangat memperkaya apa yang saya miliki sekarang, dan itu secara pribadi bagi saya saya bisa bilang itu satu rezeki yang tidak bisa dihitung, dinilai dengan uang, pengalaman sejak awal saya, dan itu saya dapatkan di usia yang masih cukup sangat muda ya, sekitar 19-20 tahun saya sudah memulai itu. Dan akhirnya beberapa aspek selain jurnalisme media yang saya dapatkan di radio, saya juga akhirnya masuk ke bagian lain di radio, yaitu bagaimana nih kita kan punya program, betul. Tapi bagaimana program ini bisa didengarkan, bagaimana program ini kemudian menarik orang untuk memanfaatkan program itu untuk misalkan berpromosi. Nah, saya kemudian mengambil ilmu marketing lagi di situ. Saya juga terjun sebagai akhirnya berkiprah juga sebagai tenaga marketing, akhirnya sampai dalam posisi, jadi di radio saya juga pernah dalam posisi manajer marketing, pernah di news director, jadi unsur-unsur yang ada di dalam media itu ya saya coba belajar, dan saya juga termasuk ya alhamdulillah orang yang punya antusiasme tinggi untuk mempelajari sesuatu hal yang baru yang saya anggap dan sampai hari ini saya rasakan manfaatnya, terutama kalau kita di media mungkin dia juga sudah bisa merasakan ketemu orang, betul. Saya pernah ketemu siapa, dan link-link itu yang sangat membantu dan sampai hari ini masih kita diajarkan untuk selalu bersilaturahmi, dan itu yang kalau hanya ketemu sebagai narasumber di kemudian hari kan akhirnya setelah berjalannya waktu kita akhirnya bisa menjadi teman yang baik, teman bertukar pikiran, sharing, atau minta pendapat, partner bisnis bisa jadi dari situ kita membuka kesempatan yang sangat luas. Jadi memang bersyukurlah teman-teman yang sekarang ini berkecimpung di dunia jurnalis ya. Karena manfaatkan dalam tanda positif ya untuk bekal teman-teman semua untuk yang akan datang. Betul. Karena itu akan sangat bermanfaat. Jaga silaturahmi itu supaya banyak teman, banyak rezeki, kata orang. Iya, betul sekali ya Bu Yanti. Ini sangat menarik ya, terutama tadi cerita jurnalis. Kita kembali ke persoalan parkir nih. Iya. Ini Ibu sebagai seorang pimpinan ya, sebagai seorang perempuan, bagaimana sih jajaran perusahaan Ibu ini memandang Ibu sebagai seorang pimpinan, tetapi
seorang perempuan. Itu Ya. seperti apa pandangan mereka, Ibu Yanti? Ya, jadi saya cerita sedikit tentang perusahaan daerah parkir. Jadi dulu awal terbentuknya di tahun 99 itu juga karena apa itu namanya pemerintah kota pada waktu itu masih bernama Ujung Pandang ya. Iya. Pemerintah Dati 2, mungkin sering dengar istilah itu, daerah tingkat 2 Ujung Pandang, yang tahun 99 itu mulai menginisiasi bagaimana memanfaatkan potensi parkir kota yang semakin sibuk mungkin waktu itu, dan itulah awal terbentuknya Perumda Parkir Makassar Raya. Dan dalam perjalanannya memang kalau saya melihat sejarah kepemimpinan, kita balik pertanyaan dia tadi, saya adalah direktur utama yang kedua, perempuan kedua ya, yang pernah ada di awalnya juga perempuan yang pertama. Pernah tidak di awal tapi beberapa tahun lalu ada juga salah satu direktur utama yang dijabat oleh perempuan, dan saya yang kedua, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Tetapi kalau berkaitan dengan parkir kan ini ya kita balik tadi seperti pertanyaan kenapa harus parkir, padahal itu identik dengan laki-laki. Memang ya itu tadi, mungkin itu apa, karakter saya suka yang unik-unik. Dan kebetulan memang dalam keseharian untuk masa sekarang ini kalau saya persentase ya bisa jadi di angka 70% itu staf kami itu laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Jadi bukan cuma saya sendiri yang ada perempuan di Perumda Parkir, tetapi untuk jajaran direksi memang saya sebagai direktur utama satu-satunya perempuan di jajaran direksi. Wow, yang lain biasa. Saya pengen empat yang sebelumnya. ya, alhamdulillah. Tapi kalau ditanya bagaimana keseharian memimpin perusahaan dengan dominasi laki-laki, sebenarnya sama saja. Untuk masa sekarang ini kan perempuan maupun laki-laki itu kan sudah sangat lumrah ya, ada di berbagai sektor ya, dan lini. Apakah itu ada dari yang top manajemen maupun sampai ke bawahnya itu kan sudah sangat blend ya. Maksudnya perempuan juga sudah bukan mendominasi tapi adalah di berbagai sektor, dan itu bukan sesuatu hal yang baru. Tapi untuk Perumda Parkir sendiri memang ini adalah something gitu, sesuatu ya, gitu. Saya juga mengamati bahwa ya seperti yang kita ngobrol tadi secara santai ya, bahwa kehadiran perempuan, mungkin sentuhan-sentuhan perempuan saya pikir juga dibutuhkan dalam pengelolaan. Dan ini sebenarnya bukan bias gender ya, tapi maksudnya juga ada perbedaan memang kepemimpinan laki-laki maupun perempuan. Meskipun itu sebenarnya kalau dilihat sama saja. Iya. Tapi, kita tahan dulu ya. Pemirsa penasaran pasti. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, Station on Net TV Sulsel. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa Net TV Sulsel. Masih bersama saya Redias Isari dan tentunya Ibu Yanti. Kita kembali ke Ibu Yanti nih selaku pimpinan. Masya Allah. Kita kembali lagi nih di Perumda Parkir Makassar Raya ini. Apa yang tengah atau saat ini Ibu lakukan untuk kemudian melihat situasi-situasi yang kemarin-kemarin, kemudian oh ini nih harus dilakukan seperti ini. Itu upaya apa yang tengah Ibu lakukan sekarang? Ya, sebagai badan usaha milik daerah yang kepemilikannya itu adalah pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar
kami bertanggung jawab kepada beliau untuk memberikan profit kepada pemerintah Kota Makassar, dan itu berarti ada hal-hal yang memang harus kami cepat lakukan untuk bagaimana memenuhi target. Kami dilantik pada 19 Juli, artinya kalau hitung tahun anggaran, ini tinggal 5 bulan ya sebenarnya. Iya, betul. Hitung sejak Agustus lah ya, karena kita di akhir Juli, Agustus ke Desember. Secara tahun anggaran 2022 ini pemerintah kota memberikan target kepada Perumda Parkir Makassar Raya itu sebesar 30,6 miliar potensi, dan dari situ ada 75% yang harus kami kembalikan sesuai amanah Perda 2 2021. Oke, baik. Mungkin kita pindah sedikit nih ke mungkin lebih personal lagi pertanyaannya. Menurut Bu Yanti nih sebagai seorang perempuan yang bekerja ya seperti itu. Menurut Bu Yanti bagaimana sih memandang seorang perempuan? Apa sih plus dan minusnya kalau perempuan bekerja, Bu Yanti? Pertanyaannya susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Ya, itu apa sih plus minusnya? Banyak susahnya kayaknya daripada gampangnya, karena biasanya kan teori dengan praktek itu beda ya. Artinya kita ya sering membaca. Nggak segampang gini ya Bu Yanti ya? Betul, segampang balik tangan. Karena pada saat itu terjadi, saya yakin perempuan bekerja juga merasakan hal yang sama. Banyak yang tadinya mungkin menjadi tidak mungkin, atau tidak mungkin kok bisa jadi mungkin. Jadi mulai dari mana dulu nih? Minusnya dulu atau plusnya dulu nih Bu Yanti? Ya, kalau bicara minusnya, minus itu kan sebenarnya bukan minus sih. Kalau kita berbicara bekerja itu kan juga duka ya mungkin. Kalau saya tidak, saya menganggap itu sebagai ya lagi-lagi tantangan karena kita juga ya kondisi masa sekarang ini bukan cuma laki-laki yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ya. Betul. Kami juga kaum perempuan juga bukan dipaksa ya, tetapi karena kebutuhan tentu kita terus berinovasi. Salah satunya adalah melalui dunia kerja. Tapi saya pikir saya tidak berbicara minus atau plus perempuan bekerja, karena ujungnya kita bekerja kan adalah ya, kalau kita bicara balik lagi, bekerja adalah ibadah ya. Tergantung niat kita sih bekerja. Betul. Dan kalau kita sudah luruskan niat, bekerja itu adalah ibadah. Hasilnya juga kan untuk keluarga juga gitu kan. Jadi ya itu tadi, cuman dalam prakteknya memang kadang-kadang ada hal-hal yang harusnya saya ada di sini. Saya harus misalkan suami sakit atau anak sedang butuh kita ada di sebelahnya, sementara di kantor ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan dan sangat untuk urgent saat sekarang begitu, dan urgent, dan itu pilihan-pilihan sulit sebenarnya untuk seorang perempuan bekerja. Tapi ya balik lagi, kalau niat sudah kita luruskan, saya pikir pasti ada jalan lah. Untuk buktinya kan banyak juga sekarang perempuan bisa bekerja, tapi juga alhamdulillah dalam keluarga juga tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau ditanya minus plus, sebenarnya saya tidak akan menjawab itu minusnya apa, plusnya apa. Ya plusnya pasti ada penghasilan tambahan, minusnya yaitu tadi mungkin. Tapi saya anggap itu adalah bagian dari dinamika kehidupan ya. Jadi kita artinya simpan dulu ya Bu Yanti, seperti apa kelanjutannya. Stay tune on Net TV Social, bukan perempuan biasa.